Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi persediaan. Oke, langsung saja teman-teman. Saya login sebagai administrator dengan username admin, password admin. Saya login. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Jadi di sini ada data master. Di pertama adalah pengguna. Lalu pengguna ini bisa disesuaikan dengan level aksesnya. Jadi misalnya saya kasih tambah di sini. Nah, di sini saya bisa mengisikan username, password, nama lengkap, telepon. Nah, untuk yang secara default waktu membuat pengguna baru, maka semuanya akan diberikan akses seluruh fiturnya. Nah, ini akses data master, masternya yang di sini ya. Yang di sini semua. Terus ini akses transaksi, itu yang di sini. Akses laporan itu yang di sini. Dan di sini bisa di set dia bisa mengakses atau tidak. Jika teman-teman mau misalnya contoh admin yang akan dibuat misalnya tidak bisa melakukan barang masuk, tinggal dilepas saja centangnya. Otomatis nanti waktu login dengan transaksi dengan admin tersebut, maka transaksi barang masuk ini tidak ada. Jadi terhide gitu ya. Di hidden gitu ya, jadi tidak terlihat gitu teman-teman. Nah, ini kebetulan saya sudah punya, jadi saya tidak perlu simulasikan. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini ada yang ini seperti ini ya hasilnya ya. Dia hanya melihat itu stroke, pelanggan, supplier, barang keluar, sama laporan barang keluar. Nah, ini oke. Untuk pengguna saya rasa cukup mudah ya. Jadi kalau setelah tambah ya, jika mau edit ya tinggal klik edit ini aja, edit. Nah, ini kok ada editnya, ini ada hapusnya. Jadi untuk yang khusus bagian ini tidak bisa dihapus karena khawatirnya kalau diberi hapus nanti malah nggak punya akses gitu ya. Jadi otomatis ini tidak bisa dihapus, hanya bisa edit, yang lainnya bisa. Jadi waktu nambah baru pengguna maka dia ada tombol hapusnya. Oke, lanjut kita ke pengaturan cetak. Nah, di sini adalah header surat dan ini ada footer surat. Maksudnya suatu cetak data ataupun apa nanti menggunakan header ini. Ini baris 1, nanti akan saya tunjukkan di mana hasilnya gitu ya. Kemudian ada customer. Nah, ini untuk data customer ya. Nah, kita bisa contohkan, tambahkan misalnya pelanggan 3. Teleponnya saya acak aja, alamatnya Bekasi misalnya gitu ya. Dan seterusnya keterangan bisa diisi, bisa tidak. Jadi macam-macam fungsi keterangan saya simpan. Nah, ini masuk pelanggan 3 ya. Nah, jika mau edit sama tinggal klik edit, kalau mau hapus tinggal hapus gitu. Oke, lanjut kemudian ke data supplier. Cara inputnya sama ya, cara inputnya untuk data supplier, input, edit, dan hapusnya sama. Oke, saya lanjut saja biar lebih cepat. Untuk satuan ini cara inputnya pun sama. Kemudian ada data barang. Nah, data barang juga cara inputnya sama ya. Nah, ini saya buat stoknya saat ini segini ya. Saya buat 0 terlebih dahulu gitu. Simpan. Ini juga saya buat 0 aja. Ini saya buat 0 kuantitinya. Jadi nanti kita akan memasukkan barang melalui transaksi barang masuk gitu ya. Oke, untuk data master sudah selesai. Kita masuk ke daerah fitur transaksi, yaitu barang masuk pertama kali. Nah, di sini barang masuk kita tambah. Nah, kita bisa pilih suppliernya yang sudah kita input tadi di data master. Nah, ini supplier yang kita input tadi, saya pilih yang satu misalnya gitu. Terus kode barangnya saya ambil kanvas rem misalnya gitu ya. Saya anggap ini 10 gitu. Saya simpan. Nah, di sini waktu saya simpan kanvas rem kuantitinya 10, harga belinya 3.500, totalnya maka 3.500 kali 10 jadi 35.000. Saya ingin semuanya supaya ini ya, kanvas rem, ban radial saya buat 20 biar ada pembeda. Terus satu lagi on bureau saya buat 30 biar ada pembeda. Oke, kemudian ini total biaya keseluruhannya saya simpan transaksinya. Oke, nah di sini bisa dilihat maka secara otomatis stok akan bertambah ya. Di sini kita lihat data barang. Nah ya, secara otomatis stoknya akan bertambah gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke barang keluar.
Nah, di sini kita tambah, kita pilih customernya, saya anggap pelanggan 3, teleponnya tidak ada ya, yang saya cari yang ada teleponnya ini. Nah, ini dia. Oke, kode barangnya saya ambil semua aja ya. Ini saya buat 1 misalnya gitu ya. 1, terus kampas rem ini saya ambil 2 misalnya gitu ya. Oke, saya yang enduro saya pilih 3. Tuh. Oke, quantity 1, 2, 3. Nah, ini langsung menjumlahkan totalnya. Jadi untuk harga beli, harga ini adalah harga jual ya. Di sini setelah di data master saya buka di page baru. Nah, di sini harga belinya ini, harga jualnya ini, gitu ya. Oke, saya simpan transaksi. Nah, di sini secara otomatis muncul struknya. Nah, di sini secara otomatis. Jadi ini untuk pos pun bisa gitu ya, aplikasi ini. Nah, headernya ini yang tadi kita setting di bagian data master header ini, pengotoran cetak ini. Nah, ini dia. Jadi muncul di sini gitu ya. Dan ini yang bagian footernya. Oke, jadi bisa langsung dicetak gitu. Oke, kita masuk ke transaksi barang keluar lagi tadi. Nah, untuk transaksi barang keluar itu bisa dicetak lagi di sini ya. Nah, ini. Nah, kita bisa cetak lagi ulang. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke laporan biar cepat saja teman-teman. Nah, di sini ada laporan item barang ya, dicetak, terus ada stok opnam. Nah, ini stok opnam nih kita bisa pilih per barang ataupun mau semua gitu ya. Misalnya kita mau per tanggal 26 ini ada barang masuk, barang keluar berapa. Nah, oke, ada barang masuk sekian, barang keluar sekian, jadi stok akhirnya adalah 18 gitu ya. Terus kita coba, nah laporan barang masuk berarti ada transaksinya hari ini ya, saya cetak. Nah, ini laporan barang masuknya. Nah, jika ada transaksi baru maka satu halaman ini, satu ini akan ada di bawahnya gitu ya, dan terus dan terus gitu. Laporan barang keluar sama seperti barang masuk. Di sini ada data supplier, kemudian ada data customer gitu. Oke teman-teman yang berminat bisa hubungi di nomor telepon yang ada di deskripsi. Sekian dan terima kasih.